Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Ayu dari jurusan Sistem Informasi 23B ingin mempresentasikan tema yang berjudul Komunikasi Efektif di Era Digital dengan subtopik yaitu perubahan gaya komunikasi akibat media sosial dan platform digital, etika berkomunikasi online, dan tantangan memahami pesan tanpa konteks non-verbal. Dengan tujuannya membahas strategi komunikasi di tengah kemajuan teknologi. Kemudian selanjutnya definisi dan pergeseran paradigma. Komunikasi efektif di era digital adalah proses pertukaran informasi melalui platform digital seperti media sosial, email, dan aplikasi besar. Kemudian penting untuk menjaga kejelasan, akurasi, dan makna, meskipun tanpa interaksi tatap muka. Karena di era ini komunikasi telah bergeser drastis dari tatap muka ke digital yang memungkinkan koneksi global namun juga memunculkan tantangan baru. Ini data penduduknya ada di Survey Pew Research Center 2023. 81% orang dewasa di Amerika Serikat menggunakan media sosial untuk komunikasi sehari-hari. Aneh banget ya. Selanjutnya dari perubahan gaya komunikasi di media digital. Di sini ada media sosial mengubah segalanya. Nah, platform seperti Instagram, Twitter, dan TikTok telah mengubah komunikasi menjadi lebih cepat, singkat, dan personal. Nah, contohnya seperti postingan Instagram, kita bisa menggunakan emoji atau gambar untuk menyampaikan emosi secara instan yang sangat berbeda dengan format surat formal seperti itu. Jadi bayangin aja nih, dulu kita nulis panjang lebar, tapi sekarang kita cuma bisa kita juga bisa menggunakan emoji jempol atau emot senyum seperti itu. Kemudian untuk ada di rapat virtual nih, kita juga bisa menggunakan Zoom atau Google Meeting dan sebagainya. Nah, platform digital seperti Zoom memungkinkan kita rapat virtual yang menggantikan pertemuan fisik, menghemat waktu dan biaya perjalanan. Nah, jadi praktis sih gitu, tapi kadang lag juga karena kan tergantung sinyal dan jaringan internet masing-masing gitu. Nah, tapi ini juga bisa berdampak nih, yaitu meningkatkan penggunaan visual dan verbal yang singkat, kemudian juga meningkatkan resiko misinterpretasi. Jadi kita harus hati-hati nih. Gitu. Selanjutnya ada etika berkomunikasi online atau menjaga batasan. Nah, etika sosial untuk membangun lingkungan digital yang positif dan saling menghormati. Ini mencakup beberapa prinsip dasar nih. Yang pertama adalah inti privasi. Jangan membagikan informasi pribadi orang lain tanpa izin. Karena privasi adalah hak fundamental. Nah, itu jadi kayak kita mencuri rahasia, jadi nggak etis banget gitu, untuk kita membagikan informasi pribadi seseorang. Kemudian dari hoax, jadi verifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Mencegah penyebaran berita palsu adalah tanggung jawab kita semua. Karena di era sekarang ini banyak banget berita hoax juga. Jadi kita harus hati-hati memilih untuk membaca beritanya. Kita harus cross check dari sumber mana nih. Jadi jangan sampai kita memakan untuk berita hoax seperti ini. Kemudian selanjutnya gunakan bahasa yang sopan. Hindari cyberbullying dan komentar kasar. Kata-kata yang memiliki kekuatan gunakan dengan bijak. Nah, jadi jangan jadi orang jahat ya guys di online. Nah, faktanya survei UNICEF pada tahun 2022 menunjukkan 70% pengguna internet pernah mengalami cyberbullying. Nah, ini menyoroti pentingnya etika di global nih guys. Kemudian selanjutnya ada tantangan konteks non-verbal. Nah, salah satu tantangan terbesar adalah komunikasi digital adalah ketiadaan isyarat non-verbal. Itu hilangnya bahasa tubuh. Nah, tanpa bahasa tubuh dan ekspresi wajah, pesan bisa disalahartikan. Misinterpretasi sering terjadi. Kemudian ada nada suara yang absen. Jadi ketiadaan
Pada suara dapat membuat pesan terdengar dingin atau tidak sesuai dengan maksud aslinya. Jadi, tanpa bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau nada suara, pesan bisa disalah-artikan nih, kayak main tebak-tebakan tanpa clue gitu. Nah, contohnya tuh biasanya ada di pesan teks seperti oke. Kalau di email bisa dianggap itu dingin, gitu. Padahal netral, gitu. Jadi kita harus klarifikasi lebih lanjut karena ini lebih sering harus diperhatikan, gitu. Nah, faktanya nih guys, atau dari data pendukungnya, studi Journal of Computer Media for Communication menyatakan bahwa 50% pesan digital gagal dipahami dengan benar tanpa konteks visual. Nah, makanya nih tambahin emoji atau jelasin lebih lanjut biar tidak salah paham. Selanjutnya ada di strategi mengatasi tantangan digital, yaitu ada empati digital. Nah, pikirkan bagaimana pesan yang kamu kirim akan diterima oleh orang lain. Gitu. Jadi kita harus berpikir dulu nih untuk mengirim pesan kepada orang lain, apakah dia tersinggung atau bahasa kita kurang jelas. Kemudian klarifikasi pesan atau gunakan bahasa yang jelas dan hindari ambiguitas. Jadi kita kalau misalkan ada yang tidak jelas atau tidak agak susah untuk dipahami, kita harus menjelaskan lebih detail lagi. Jadi agar tidak ada kesalahpahaman. Kemudian ada di manfaatkan emoji atau GIF. Gunakan untuk menambahkan konteks emosi pada pesan singkat. Jadi setelah kita mengirimkan pesan kepada seseorang, kita jadi ini menambahkan emoji atau GIF gitu kan, misalkan itu tuh mensyaratkan kalau kita tuh sedang bahagia atau sedih. Jadi bisa menggambarkan ekspresi kita seperti itu. Jadi agar si penerima bisa memvisualisasikan kalau kita ini lagi bahagia. Gitu. Kemudian pilih media yang tepat. Nah, untuk topik kompleks, pertimbangkan panggilan video atau tatap muka. Jadi kalau misalkan ada yang urgent atau sangat penting nih, jadi kita langsung menggunakan call atau video seperti itu. Kalau misalkan memang di teks itu membutuhkan waktu lama. Oke, baik. Nah, kesimpulan dan tanya jawab. Komunikasi efektif di era digital memerlukan adaptasi terhadap perubahan gaya komunikasi, penerapan etika online, dan strategi mengatasi tantangan non verbal. Dengan memahami perbedaan dari komunikasi tatap muka, kita bisa tetap efektif melalui penggunaan emoji, klarifikasi pesan, dan empati digital. Jadi, mahasiswa ini memahami strategi untuk komunikasi digital yang bermakna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.